sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Sehat, halo Sobat MKM. Hadir bersama saya Aulia Arif Rahman dalam podcast Urindo, serial Bumi dan Wabah, dalam membahas krisis kesehatan global yang dipandang secara dua sisi. Hadir bersama kita juga ada seorang dokter cantik, ahli dermatologis, Dr. Citra Cahyani, SPDVE. Selamat siang Dr. Citra, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita juga telah menghadirkan salah seorang praktisi K3L yang bisa dinilai senior expert dalam bidang kesehatan lingkungan di sektor industri, serta membersamai seorang lelaki tampan. Hadir bersama kita Kak Siamto yang merupakan optometris. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait dengan krisis lingkungan. Apakah memang benar krisis lingkungan akan sangat berdampak pada krisis kesehatan? Mari kita lihat dari kacamata seorang dokter klinis, Dr. Citra. Berdasarkan data kesehatan lingkungan, polusi udara per tanggal 13 Juni 2025 masih tetap berada di posisi kedua dengan kota polusi udara terburuk dunia. Dr. Citra. Ya, betul. Dari yang kemarin kan memang lagi viral nih ya, udah dibahas tentang polusi ini. Kalau dari saya sebagai dokter, ini memang berakibat sekali untuk kesehatan tubuh kita, terutama karena memang saya dokter spesialis kulit, jadi pertama kali polusi itu berpengaruh pada kulit, baru mungkin bisa ke yang lain karena dia tidak terhirup, jadi ke paru-paru, ke organ-organ lebih dalam lagi, baru dia akan dengan mekanisme imunologis dan segala macam, dia akan berdampak pada semua organ di dalam tubuh kita. Dampak di dalam tubuhnya berarti memang sudah jelas ya dok ya? Iya. Karena melihat data dari indeksnya sendiri ada di angka 164. Di angka 101 hingga 150 saja sudah tidak aman untuk golongan, apalagi ada di 164, sangat tidak aman. Tapi banyak orang kayak nggak peduli ya, karena efeknya tidak cepat, tidak langsung. Mungkin kalau yang cepat kita terasanya batuk-batuk atau agak sesak sedikit, tapi udah normal lagi. Atau kalau kulit jadinya agak merah-merah aja di kulitnya gitu. Tapi efek jangka panjangnya ternyata agak berbahaya nih gitu. Bisa terjadi macam-macam penyakit jantung sampai cancer gitu. Baik dokter Citra, berarti termasuk dalam kategori long term ya polusi udara di Jakarta ini Ya, sendiri. secara kronis ya. Secara kronis adalah long term disease. Melihat dari pandangan estetikanya dokter, apakah memang polusi ini ada dampaknya pada kulit? Oh banget, sangat berpengaruh sekali. Pertama karena langsung polusinya atau dia bersama-sama dengan ultraviolet, dia akan merusak pertama kali ke kulit kan, kulit menjadi lebih kering, lebih sensitif, kemudian terjadi reaksi-reaksi imunologis dan sebagainya, terus langsung berdampak jadi gangguan di dalamnya, pembuluh darah, kolagenase, segala macam gitu. Berarti menggunakan skincare pun juga akan Ya, berpengaruh ya dok ya? Ternyata harus di Indonesia kita harus pakai sunblock atau sunscreen. Sunblock atau Ya, sunscreen. minimal 15, SPF-nya 15. Sangat impresif kota Jakarta kita ini ternyata. Nah Sobat MKM, sebelum kita membahas dari sektor industri, melihat bisa dibilang sektor industri adalah satu dari 5 penyebab utama polusi di Jakarta. Kita akan terlebih dahulu melihat pandangan Kak Siamto selaku optometris. Kita akan sambungkan pandangan Kak Siamto selaku optometris dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Citra. Silahkan Kak Siamto. Terima kasih Kak Arif dan Dr. Citra. Mungkin agak ngutip dari pernyataan Dr. Citra tadi bahwa polusi lingkungan, polusi udara itu berpengaruh pada kesehatan kulit, kesehatan tubuh gitu ya. Dan tadi Dr. Citra sempat nyebutin bahwa kita masyarakat mungkin agak sedikit abai gitu ya. Terutama mungkin kalau saya dari sisi praktisi sebagai optometri atau perawat mata, itu akan lebih abai lagi dong daripada kulit. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu akan lebih abai terhadap kesehatan mata dibanding kesehatan yang lainnya. Contohnya saja, misalnya kita sebagai mungkin pengendara motor atau mungkin pengendara angkutan umum misalnya, mungkin masih awam juga terhadap misalnya kita mungkin perlu kacamata untuk perlindungan terhadap area mata dan sekitarnya, atau mungkin kenapa peran debu sedikit, atau mungkin nanti mungkin yang membuka karir tentang di industri bahwa perlunya kacamata untuk perlindungan di industri itu juga sangat diperlukan untuk perlindungan di mata sendiri. Kemudian saya agak sedikit menyoroti juga tadi di masyarakatnya, karena kadang-kadang kan
mungkin kalau kita di Jakarta di kota besar juga tidak semua masyarakat paham dan real dengan kondisi tersebut. Contohnya mungkin maaf bagi teman-teman atau bapak ibu yang dengan kondisi mungkin dalam zona di bawah, mereka boro-boro mikirin kondisi mau kulit saya terbakar gara-gara polusi, atau misalnya saya jalan harus pakai kacamata hitam dulu baru pakai helm. Mereka boro-boro mikirin itu. Mereka pasti lebih memikirkan bagaimana saya mencari rezeki untuk makan, bagaimana saya mungkin bagi yang pekerjaannya tidak tetap, saya harus kerja di lingkungan yang diputar. Baik, memang linearitas dalam polusi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, karena kan mungkin kita taunya polusi ISPA, ISPA memang tinggi betul dok, tapi secara dermatologis pun terdampak, secara kecantikan pun terdampak. Saya pernah ada isu melihat kena angin Jakarta dan kena angin Korea. Wah, dampaknya beda. Kena angin Korea langsung glowing ternyata dok ya. Iya. Kena angin Korea glowing, kena angin polusi di Jakarta jadinya sangat impresif langsung lagi. Nah, kita akan kepada Kak Fani Fania. Ya, Kak Fani Fania ini, Sobat MKM, adalah salah satu praktisi K3L di sebuah perusahaan industri yang merebak dan besar di Indonesia. Nah, Kak Fani, selaku pelaksana K3L sektor industri, sebetulnya sektor industri ini mempunyai kebijakan Kak untuk mengurangi emisi, polusi, dan lainnya, terutama yang bergerak di Jakarta? Ya, baik, izin menjawab ya. Langsung terkait industri, kita sebelum ke kebijakan mungkin kita bahas dulu faktor penyebabnya ya. Karena untuk masalah industri kaitannya ke risk analisisnya ya, risk assessment terkait penyebab dampak ya. Tadi dampak sudah disampaikan bagi kesehatan ya. Nah, kita lihat penyebabnya itu dari faktor dari industri, salah satunya adalah sektor konstruksi ya. Yang penyumbang 13% masalah lingkungan. Nah, betul seperti itu. Nah, 13% itu apa saja? Yang pertama, penggunaan sumber daya alam dan energi yang dipergunakan untuk konstruksi untuk sebuah pembangunan, baik itu bangunan manufaktur atau pabrik, gedung dan infrastruktur lainnya. Nah, kemudian dari pengurangan sumber daya tersebut akan dampak kepada ekosistem ya tentunya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sebenarnya lingkungan ini harus ramah lingkungan untuk mencegah polusi ya, seperti itu. Pengurangan sumber daya alam dan energi apa yang biasa kita gunakan, contohnya bahan bakar yang kita gunakan tadi. Mengenai transportasi ya, kalau tadi transportasi umum di kami adalah misalkan penggunaan mobilisasi untuk material, dan tadi pekerja yang akan masuk ke Jakarta otomatis kan menggunakan transportasi ya, seperti itu. Jadi ada emisi gas buang. Kemudian misalkan di sektor konstruksi emisi tidak bergeraknya, contohnya penggunaan genset untuk power ya, itu juga di area terbuka membutuhkan banyak energi. Kemudian selain penggunaan sumber daya, ada juga penyebab pencemaran air, tanah, udara ya. Tadi disampaikan mengenai udara, salah satunya disebabkan oleh emisi tadi, sehingga akan berdampak pada kesehatan lingkungan, baik itu masyarakat sekitar atau pekerja yang tadi harus menggunakan alat pelindung diri dan sebagainya. Sehingga dari sana harus ada kebijakan dari perusahaan ya, yang mana menjadi komitmen dari pemerintah yang dikeluarkan untuk menjalankan supaya life cycle perspektif atau pelestarian lingkungan ini berjalan ya, dengan adanya misalkan sistem ISO 14001. ISO 14001. Ya, itu sistem manajemen lingkungan ya, yang harus diterapkan oleh semua perusahaan dengan standar-standar yang ditentukan berdasarkan prosesnya masing-masing. Dan telah melibatkan dokter klinis dan Dokter banyak elemen lainnya betul. juga. Jadi dari lingkungan hidup, dari kesehatan ya, dari dokter, kemudian dari tenaga kerja ya, itu juga saling berkolaborasi seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Fani. Kita membahas terkait dengan krisis lingkungan yang ternyata jelas ya Sobat MKM sangat berdampak pada krisis kesehatan, terutama di kota kita tercinta, kota Jakarta. Sedikit kembali lagi saya tarik mundur kepada Dr. Citra. Mungkinkah ada antisipasi menghadapi krisis lingkungan ini yang otomatis dokter mempunyai pengetahuan dan peranan bagaimana cara kita mencegah dari segi pribadi, mungkin juga nanti Kak Fani bisa menambahkan dari segi industri. Silakan dokter kita. Iya, sebagai klinisi, peran dokter sebenarnya hanya sebatas edukasi kepada masyarakat, kepada pasien
bahwa kita harus hidup mungkin lebih benar dalam tanda kutip ya, karena tidak semua orang kita seperti yang seharusnya gitu, dengan gizi yang teratur, dengan olahraga, sehingga kalau itu kita lakukan dengan benar, imun kita bagus, ada polusi apapun atau ada gangguan apapun, tubuh kita bisa menghandle ya, jangan mengganggu dong gitu, seperti itu gitu. Tetapi ya balik lagi, karena negara kita cukup banyak penduduknya segala macam, di Jakarta kita cukup banyak, polusi berlebihan seperti ini. Jadi ya sebagai orang MKM ini kita harus banyak mengedukasi sepertinya kepada masyarakat gitu, dengan caranya masing-masing ya, terutama kalau dokter sebagai dengan pasien lah gitu. Apa nih, kita tarik kembali untuk penerapan 14.001 AIS 14.001, sedikit simpulan saran Kak agar pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dan polusi di Jakarta ini bisa lebih terurai. Oke, yang pertama komitmen ya, kembali lagi komitmen antara pemerintah dan pengusaha untuk menjalankan ISO 14.001 tadi dengan upaya-upaya pemantauan sampai ke monitoring dan evaluasi ya. Yang cukup jelas kita tahu bahwa faktor yang berkaitan dengan mempengaruhi derajat kesehatan kita adalah faktor lingkungan ya. Menurut teori kita tahu ya 40% HL Bloom yang menjelaskan di teori tersebut akan berpengaruh. Nah, maka dari itu lingkungan, bagaimana caranya untuk kita berkomitmen menjaga life cycle perspektif, continual improvement untuk masalah lingkungan. Kita menggunakan, tapi kita juga harus merawat ya, dan intinya menjaga ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Nah, Sobat MKM, berdasarkan apa yang telah kita bahas, sangat detail, padat, dan berbobot, bahwa hubungannya tidak bisa dipisahkan, karena bagaimanapun dalam teori Toretto disampaikan 20% penyakit, 20% kerusakan akan mempengaruhi 80% output ataupun kesehatan yang dikeluarkan. Nah, untuk membahas lebih dalam terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan ataupun solusi yang akan kita hadapi ke depannya, saksikan terus serial Bumi dan Wabah dalam memandang dua sisi krisis kesehatan global. Untuk itu Sobat MKM, jangan lupa klik loncengnya, subscribe channel kami, dan tetap bersama Respati, karena bersama Respati raih prestasi. Urindo tangguh. Terima kasih Dokter Citra, terima kasih Kak Fani, terima kasih Kantor, terima kasih Sobat MKM. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk